Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali bersama saya di Dangyang Cipta Rasa Channel. Untuk episode malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata misteri yang dialami seorang mahasiswa bernama Andi saat hendak pulang dari Bandung ke rumah orang tuanya di daerah Subang, Jawa Barat. Andi sore itu, setelah pulang kuliah, mengambil tas rangselnya dan memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam tasnya. Dia berencana pulang ke rumah orang tuanya di Subang karena kebetulan di kampusnya ada libur cukup lama. Andi berpikir daripada diam di tempat kos dan buang biaya buat beli makan, dia memilih untuk pulang ke rumah. Dan hari itu hari Kamis, jam 5 sore, Andi berangkat dari tempat kosnya menggunakan sepeda motor. Setelah melewati daerah Lembang, hari sudah hampir maghrib. Senja yang mulai temaram membuat jalan yang dilalui sudah agak gelap. Ditambah dengan gerimis yang turun membasahi jalanan yang menanjak yang dia lewati. Andi teringat omongan orang tuanya bahwa saat setelah adzan maghrib berkumandang dan orang-orang sudah mulai sholat, saat itulah hantu-hantu mulai berkeliaran. Dan saat itu, seharusnya Andi berhenti dulu mencari masjid atau musola untuk melaksanakan sholat maghrib. Namun karena tergesa-gesa, ingin cepat sampai rumah, Andi malah tambah mempercepat laju motornya. Ketika tiba di jalan menanjak yang berkelok-kelok, Andi melihat seorang perempuan melintas di hadapannya secara tiba-tiba. Andi pun kaget dan mendadak mengerem motornya, hingga akhirnya dia menabrak perempuan itu, kemudian jatuh terjungkal ke depan dan masuk ke selokan di pinggir jalan. Setelah jatuh, Andi berusaha bangkit, namun sepeda motornya menindih kakinya. Sambil berusaha mengangkat motornya, dia melihat-lihat ke arah perempuan yang tadi tertabrak olehnya. Tapi perempuan itu raib entah kemana. Saat Andi berusaha menggeser motornya yang menindih kaki, ada sesuatu yang hangat terasa membasahi kening dan mulai menetes ke matanya. Dia pun mengusap kepalanya. Ternyata yang hangat itu adalah darah yang keluar dari kepalanya yang terluka. Seketika pandangan Andi terasa kabur dan lama-lama menjadi gelap. Andi pun pingsan, tidak ingat apa-apa lagi. Saat mulai sadar, Andi membuka matanya pelan-pelan. Dia ternyata sudah berada di sebuah ruangan yang diterangi sebuah lampu neon yang sudah mulai kusam. Lalu dia melihat-lihat ke sekeliling ruangan. Ruangan itu mirip sebuah kamar rumah sakit, dengan cat yang kusam sama dengan cahaya lampu di ruangan tersebut. Ketika Andi melihat-lihat ke sekeliling ruangan itu, tiba-tiba pintu ruangan tersebut terbuka dan ada dua orang masuk mendekati dirinya, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki berpakaian mirip seorang dokter karena terlihat membawa stetoskop. Kemudian yang perempuan terlihat lebih muda dari yang laki-laki memakai baju perawat. Andi kemudian diperiksa oleh orang berpakaian dokter tersebut. Lalu kepala Andi diobati oleh perempuan yang memakai pakaian perawat. Ada yang aneh dengan mereka.
Mereka memeriksa Andi tanpa berkata sepatah kata pun. Dan wajah mereka terlihat begitu pucat dengan tatapan matanya yang begitu dingin saat memeriksa Andi. Diam-diam, Andi sempat melihat wajah pucat sang dokter dari dekat. Dan dia pun bergidik. Ternyata dokter tersebut tidak memiliki lekukan di antara bibir dan hidungnya. Perasaan Andi mulai tidak enak karena ada rasa takut menghinggapi hati dan pikirannya. Dia merasakan ada keganjilan-keganjilan di tempat tersebut. Namun anehnya, dia tidak mampu berbicara, hanya mampu menatap dan mengamati kelakuan dua orang tersebut di hadapannya. Akhirnya setelah beberapa saat, yang laki-laki berkata pelan kepada yang perempuan di sampingnya. Manusia ini tidak apa-apa. Kepala dan kakinya luka sedikit saja. Dia sudah bisa pulang. Iya, saya akan panggil teman-teman untuk memulangkannya. Begitu jawab si perempuan. Kemudian mereka melangkah pergi, meninggalkan Andi yang ketakutan. Ingin rasanya Andi pergi dari tempat tersebut, tapi badan Andi terasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Andi kemudian termenung mengingat perkataan laki-laki tersebut. Dia disebut manusia oleh mereka. Kalau begitu, mereka bukan manusia seperti Andi. Begitu yang ada di pikiran Andi saat itu. Ketika masih termenung, tiba-tiba pintu kembali terbuka dan masuklah dua orang berpakaian serba putih, berbentuk jubah dan kepalanya ditutupi oleh kain kerucut dari belakang jubah tersebut. Mereka membawa sebuah berangkar, kemudian memindahkan Andi ke belangkar yang mereka bawa tanpa berkata sepatah kata pun. Kedua orang berjubah itu membawa Andi keluar dari ruangan. Sepanjang perjalanan, Andi melihat ada beberapa orang sedang meringis kesakitan, seperti korban-korban kecelakaan lalu lintas. Dan ada juga yang seluruh badannya telah ditutupi kain putih seperti sudah meninggal di atas belangkar. Bangunan-bangunan yang dilewati Andi mirip rumah sakit pada umumnya. Cuman Andi melihat penerangan di sekitar rumah sakit tersebut redup sekali, dan cat bangunan di sana kusam seperti rumah sakit zaman dulu. Semakin lama, kedua orang itu semakin cepat mendorong belangkar, bahkan mereka setengah berlari membawa Andi yang lagi-lagi hanya bisa diam tanpa bisa mengeluarkan suara meski mulutnya sudah terbuka. Andi semakin jauh di bawah dua orang aneh tadi. Semakin lama, ruangan-ruangan yang dilewati Andi semakin terasa gelap, dan akhirnya Andi pun kembali pingsan. Entah berapa lama Andi pingsan, dia pun tidak mengetahuinya. Dan ketika terbangun, Andi merasakan seluruh badannya sakit, kepalanya pusing, dan suasana di sana masih gelap. Ternyata Andi masih berada di saluran air di pinggir jalan, tempat di mana dia terjatuh tadi. Andi kemudian memegang kepalanya yang tadi berdarah. Dan anehnya, luka di kepala itu hilang dan tidak mengeluarkan darah lagi. Dia pun berusaha bangkit dan menggeser motor yang menindih kakinya. Dengan sedikit sempoyongan, Andi berhasil berdiri dan dengan susah payah berusaha mengangkat sepeda motornya yang terjatuh. Tiba-tiba, ada seorang pengendara motor yang berhenti dan membantunya. Kemudian Andi diberi minum oleh penolong tersebut. Setelah agak tenang, Andi melihat jam di HP-nya waktu itu menunjukkan pukul 18.30. Berarti selama 20 menit, Andi pingsan dan berada di rumah sakit alam gaib di daerah tersebut. Dan Andi merasakan sangat lama sekali di sana.
Sesampainya di rumah, Andi menceritakan kejadian yang tadi dia alami kepada kedua orang tuanya. Ibunya sedikit panik dan segera membersihkan luka di kaki Andi. Anehnya, meskipun tadi saat jatuh badannya cukup kencang menghunjam aspal, tapi Andi tidak mengalami luka-luka yang serius. Luka di kepala yang tadi dia pegang mengeluarkan darah begitu banyak, sekarang ketika dilihat ibunya, kini luka itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada bekas darah mengering saja di rambutnya. Pengalaman Andi malam itu membuat Andi kapok pulang ke rumahnya saat sore menuju malam melewati jalur yang tadi dia lewati. Andi juga merasa bersalah. Saat orang-orang melaksanakan sholat maghrib, dia malah terus saja melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan situasi saat itu. Akhirnya ada setan mengganggunya berwujud perempuan yang sengaja lewat seperti menabrakkan diri ke motornya. Wallahu a'lam.